Oke, shalom adik-adik. Halo. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya udah semangat, udah pada mandi, udah pada wangi. Ya biarpun gerejanya virtual, semoga setiap mulai pada wangi gitu ya. Biar energinya positif gitu. Kalau masih agak-agak nggak enak kan, suka jadi gimana gitu. Oke. Semoganya semuanya udah pada siap buat memuji Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau angkat pujian. Bapakku datang padamu. Bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang sungguh baik, terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Yesus. Ya Tuhan, berkati setiap ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Yesus. Semoga setiap nyanyian kami nanti hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Jika nanti kami saat memuji dan memuliakan nama-Mu, kami bercanda ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Amin. Oke semuanya, udah siap kan buat memuji Tuhan? Sebelum kita mulai, aku mau kasih iklan sedikit. Nah, kita kan bakal ada Zoom nih untuk kedepannya. Tapi kayaknya adik-adiknya belum pernah kirim saksian nih buat kakak-kakaknya. Mana dong lagunya? Atau mungkin pas ibadah lagi kita bareng-bareng gini, nanti direkam sama mamahnya, terus bisa kita tampilin, apapun bentuknya. Yang penting kita sebarkan cerita tentang Tuhan Yesus atau tentang ekspresi kita saat memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, ditunggu. Boleh nyanyi, boleh nari, boleh bikin sketsa mungkin sama mama papanya gitu kan, mau di-share. Atau mau bikin TikTok yang ada musik-musiknya, tapi lagu-lagunya harus tetap lagu Tuhan ya. Jangan lagu-lagu kakaknya nggak ngerti soalnya ya. Tolong, please, lagunya tetap lagunya untuk Tuhan. Oke? Ditunggu buat semuanya, jangan cuma buat konten Instagram atau TikTok. Coba untuk konten Zoom kita dilengkapi juga kesaksiannya. Oke adik-adik? Oke, semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Ini sebenarnya lagu kesukaan adik-adik nih, karena kita akan bergaya pakai huruf. Jadi boleh jadi ide buat kontennya loh adik-adik. Oke, kita mau angkat pujian KASIH. Aku bolehin kalian duduk. Oke. Semoga kita tuh semua punya kasih ya
sama kayak Tuhan Yesus gitu, punya kasih kayak kita. Kita nanti lagi mau dengar firman Tuhan, kisahnya tentang kasih. Nah, kita mau memulai masuki firman Tuhan, kita mau angkat pujian kasih untuk lemah lembut. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, Tuhan. Tadi kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Semoga setiap pujian kami bisa menyenangkan hati-Mu Yesus. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Semoga setiap firman yang kami dengar bisa bertumbuh dan berbuah di hati kami ya Tuhan. Berkati kakak sekolah minggu Tuhan yang sudah menyiapkan cerita-cerita tentang kebenaran firman-Mu ya Bapa. Semoga setiap kebenaran saja yang terberitakan hari ini Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, gimana? Udah siap kan mau dengar firman Tuhan hari ini? Oke, firman Tuhan kita hari ini temanya yaitu hamba yang jahat. Diambil dari kitab Matius 18 ayat 21 sampai 35. Semoga adik-adik udah duduk tenang, udah duduk manis semuanya, sudah siap buat dengar firman Tuhan. Oke, kita mulai pembacaan Alkitab kita ya. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Judul perikopnya, perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata pada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara, sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata padanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu
dengan segenap hatimu. Sekian pembacaan firman Tuhan kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Oke. Nah, hamba yang jahat. Ini tentang perumpamaan lagi nih adik-adik. Jadi Tuhan Yesus tuh lagi mau ngajarin murid-muridnya tentang pengampunan itu pakai contoh ini. Pada saat itu ada raja nih yang lagi mengadakan perhitungan ke hambanya, lagi ngecek nih siapa sih hamba yang punya hutang banyak terhadap si raja ini gitu. Nah, didapatkannya lah data bahwa ada hamba besar, disebutnya di sini hamba besar ya, yang dulu pernah meminjam 10.000 talenta. Nah, lalu raja itu minta kepada hamba besar untuk dilunasin si 10.000 talenta yang dia pinjam, minta dikembaliin si rajanya. Hamba besar itu nggak punya 10.000 talenta saat itu, maka raja memerintahkan agar ia dan anak istrinya dijual dengan semua harta benda yang dia punya untuk bayar 10.000 talenta. Tapi habis itu si hamba besar itu memohon kepada raja agar memberikan waktu dan kesempatan lagi untuk melunasi si 10.000 talenta itu. Nah, karena rajanya kasihan, rajanya penuh rasa kasih kepada hamba besar, akhirnya membuat keputusan bahwa hutangnya dibebaskan dan tidak perlu dibayar lagi. Bahkan pada saat si hamba besar yang minta cuman waktu, biar jangka waktu ngelunasinnya aja nih yang diperpanjang, raja dengan penuh rasa kasih malah membebaskan hutangnya, nggak perlu dibayar lagi, lunas selunas-lunasnya. Wow, bahagia si hamba besar. Dia penuh rasa senang keluar nih ke istana. Happy, dia ketemu nih sama temennya, si hamba kecil. Ternyata si hamba kecil pernah punya hutang ke hamba besar sebesar 100 dinar. Hamba besar mintanya balik. Mana? Bayar hutang 100 dinar. Nah, hamba kecil pada saat itu tidak punya uang. Dia mohon ke si hamba besar agar diberikan waktu untuk melunasi si 100 dinar itu. Tapi hamba besar nggak mau tahu. Malahan memasukkan ke hamba kecil ke dalam penjara. Sampai hamba kecil bisa melunasi hutangnya si 100 dinar itu. Teman-teman yang ngelihat perlakuan si hamba besar ke hamba kecil sedih. Kok hamba besarnya begitu sih ke si hamba kecil? Akhirnya teman-teman yang ngadu nih ke si raja, memberitahukan perlakuan si hamba besar ke hamba kecil. Rajanya juga marah. Loh, kok gitu? Kan aku tadi udah membebaskan kamu hutang dari 10.000 talenta tanpa harus masuk penjara atau menjual warganya, dibebaskan bahkan. Tapi kenapa si hamba besar tidak bisa melakukan hal yang sama untuk hamba kecil yang punya hutang ke dia 100 dinar, sedangkan sudah memohon juga? Akhirnya si hamba besar dimasukkan ke penjara sampai dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Penuh amarah nih rajanya jadinya. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajarin di situ? Oh ya, buat pengetahuan aja sih, aku cari di Wikipedia nih. Talenta itu setara dengan, satu talenta itu setara dengan 6.000 dinar. Kebayang gak sih? Satu talenta itu setara dengan 6.000 dinar. Utangnya si hamba besar itu 10.000 talenta. Dikali aja tuh sama 6.000 dinar. Banyak banget ya. Aku juga bingung ngitungnya. Ya coba lah ya kalian bantu hitung. Nah, sedangkan si hamba kecil tadi utangnya berapa? 100 dinar. Perbandingannya jauh banget ya. 10.000 talenta sama si 100 dinar. Si hamba yang besar aja punya utang 10.000 talenta ke raja. Dimaafin, dibebasin dengan penuh rasa kasih. Tapi giliran ada temennya yang punya utang ke dia 100 dinar, dia gak mau maafin, dia gak mau mengampuni
apalagi bahkan membebaskan hutang-hutangnya. Nah, di sini ini kan perumpamaan ya adik-adik. Jadi si raja itu adalah Tuhan Yesus. Hamba yang besar itu kita. Hamba kecil itu adalah teman kita mungkin, saudara kita mungkin. Tuhan Yesus aja adik-adik mau nih mengampuni dosa kita yang banyak banget. Mungkin kita sering ngelawan orang tua, mungkin kita masih nyontek, mungkin kita masih males-malesan belajar, mungkin kita masih suka berantem sama adik. Banyak kesalahan kita yang lain yang kita nggak sadar mungkin kita lakuin. Tuhan Yesus mau mengampuni kita. Tapi Tuhan Yesus juga berharap kita sebagai anaknya, hambanya, punya perlakuan yang sama. Tuhan Yesus sudah ngasih contoh bahwa kita harusnya saling mengampuni, kita juga harusnya saling mengampuni. Mungkin kalau ada teman kita yang ngusilin kita doang nih, ya kita harus ampuni. Mungkin kalau ada adik kita yang ngusilin kita lagi belajar, kita juga harus mengampuni. Tidak boleh kita saling menyimpan dendam, saling marah-marahan. Itu nggak boleh adik-adik, karena kalau Tuhan aja yang maha besar mau mengampuni kita, apalah kita, masa kita sih nggak mau sih mengampuni teman kita mungkin yang salah, adik-adik kita, saudara kita. Oke adik-adik, berharapnya mulai dari cerita ini kita sama-sama belajar, aku belajar, adik-adik belajar untuk saling mengampuni. Oke adik-adik, selamat belajar saling mengampuni adik-adik. Semoga firman Tuhannya bukan cuma jadi kayak rutinitas, tapi semoga firman yang kita dengar hari ini benar-benar bisa tertanam di hati dan pikiran kita. Kita menjadi orang-orang yang mau belajar saling mengampuni. Oke, kita mau tutup ibadah kita. Kita ada ayat hafalan, diambil dari Lukas 6 ayat 37. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Oke adik-adik, sekian pemberitaan firman Tuhan hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Oke adik-adik, gimana firman Tuhannya? Seru ya? Harusnya kayaknya cerita yang mungkin beberapa udah pernah dengar atau beberapa kali pertama kali dengar. Tadi kisahnya tentang siapa? Ayo, jangan langsung di skip, cuman dicepetin pas di sini kena jebak. Kak Fani nanya, ternyata ceritanya tentang siapa? Coba ditulis di komen di bawah. Nanti siapa itu aku bacain pas Zoom deh pokoknya. Tentang siapakah ceritanya? Oke. Semoga kita jadi orang-orang yang mau mengampuni sesama kita dan tidak melukai hati sesama kita. Oke adik-adik? Kita mau responin firman Tuhan kali ini. Kita mau angkat Tuhanku bila hati kawanku. Angkat pujian ini dari awal. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah laku jatuh dan kehendakmu jadi bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih ya Bapak. Tuhan, tadi kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapak. Semoga setiap firman yang kami dengar bisa bertumbuh dan berbuah di hati kami ya Tuhan. Jauhkanlah kami daripada perbuatan yang melukai hati saudara kami, hati teman kami, hati orang tua kami ya Bapak. Ingatkan kami terus ya Bapak untuk
mau minta maaf dan mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami, ya Yesus. Tuhan Yesus, berkati 1 minggu ke depan kami ya Bapa. Berkati sekolah kami ya Tuhan, berkati kesehatan kami, berkati keluarga kami, berkati lingkungan penerbangan kami ya Bapak. Jauhkan kami semua dari sakit penyakit ya Bapak. Terima kasih Yesus, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapak. Jika kami saat mendengarkan firman-Mu, mungkin kami bercanda, kami tidak serius ya Yesus. Kita tutup ibadah ini dengan mengangkat doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita nyanyi Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu